بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Dudin Mutaqin, juga para guru besar, ada Rakanda, Ustadz Hashim, juga ada beberapa guru besar yang hadir. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan buat kita semua. Eh, Sebenarnya Ustadz, tema hari ini eh, terkait dengan materi yang kemarin yang pernah saya sampaikan. Mereka yang dicintai Allah itu baru satu. Sebelum menjelaskan mereka yang dicintai Allah, itu kan ada beberapa puluh gitu ya, yang sudah tuh al-muhsinun kemarin itu orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, sebelum menjelaskan itu, kita harus bicara dulu tentang rintangan mencintai Allah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melanjutkan mereka yang dicintai Allah. Eh, Izinkan Ustadz Ersad kita share materinya. Ayat rujukan yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Dudi. Orang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah. Ya, jadi tidak ada lagi cinta yang paling keras dimiliki oleh orang beriman kecuali kepada Allah. Kalau kita terjemahkan secara etimologi, asyadu itu dahsyat gitu ya. Jadi orang yang beriman itu sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Ini ada jawaban tadi, luar biasa ya. Sudah disampaikan oleh Ustaz Dudis. Nah, kenapa orang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah? Nah, di dalam Ibnu Katsir ada kata-kata begini, wali hubbihim lillah. Mereka keras cintanya kepada Allah itu karena cinta mereka. Cinta orang beriman itu sangat keras kepada Allah karena kesempurnaan cinta mereka. Di sini. Yang kedua, wa tamami ma'rifatihim bihi. Kesempurnaan makrifat orang beriman kepada Allah. Maka orang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah karena kecintaan mereka kepada Allah, karena kesempurnaan makrifat mereka kepada Allah. Jadi, dan wa tauqirihim, karena pengagungan mereka, mereka sempurna ma'rifatnya, mereka sempurna mengagungkan kepada Allah, wa tauhidihim lahu, dan tauhid mereka kepada Allah. Nah, itu. Jadi orang beriman sangat keras cintanya kepada Allah itu karena kesempurnaan ma'rifat mereka kepada Allah, karena pengagungan mereka kepada Allah, karena tauhid mereka kepada Allah. La yusyriku nabihi syai'a. Mereka tidak syirik sedikit pun kepada Allah. Karena syirik ini yang nanti menghalangi. Ya tadi kan ada syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Ketika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Syirkun fil khauf, ketika kita menakuti sesuatu melebihi rasa takut kita kepada Allah. Atau disebutnya syirkun fit tawakul juga bisa.
ketika kita bertawakal ya kepada selain Allah. Bahkan ya'budunahu wahdah. Ya'budunahu wahdah. Bahkan mereka tak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Wa yatawakkaluna alaihi. Mereka bertawakal kepada Allah. Wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi. Dan mereka mengembalikan segala urusan mereka kepada Allah. Nah, inilah kenapa orang-orang yang beriman sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Jadi ini jawaban dari Ibnu Katsir. Jadi alasannya kenapa orang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, karena ini ya, wa tamami ma'rifatihim bihi wa tauqirihim wa tauhidihim lahu la yusyrikuna bihi syai'a bal ya'budunahu wahdahu wa yatawakkaluna alaihi wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi. Ini jawaban. Jadi kenapa orang beriman sangat keras cintanya kepada Allah? Sekali lagi, karena kecintaan mereka kepada Allah, karena kesempurnaan ma'rifat mereka kepada Allah, karena pengagungan mereka kepada Allah, karena tauhid mereka kepada Allah. Mereka tidak syirik kepada Allah sedikit pun, bahkan mereka beribadah kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah, dan mereka mengembalikan seluruh urusan-urusan yang mereka hadapi semuanya kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu alasan kenapa orang-orang yang beriman itu sangat keras cintanya kepada Allah. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana rintangan-rintangan mencintai Allah. Saya ingin mengutip beberapa hadis saja, yang salah satu ayat yang bicara tentang rintangan cinta kepada Allah itu adalah surat As-Saff itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang, artinya tidak cinta kepada orang yang bisa berkata tapi tidak bisa berbuat. Artinya apa? Artinya ucapannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Ya, ucapannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Dia mengatakan A, perbuatannya B. Dia mengatakan mukmin sejati, tetapi dia tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Itu sangat keras ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang apa uh, Allah sangat murka kepada orang yang mereka berkata tapi tidak berbuat. Nah, begitu. Nah, kita akan uh, membaca beberapa hadis. Ini beberapa rintangan kita dalam mencintai Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, ada di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Saya kira ini hadis bisa dilihat ya. Kita garis bawahi dulu. Nah, ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhai kepada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhoi terhadap kamu tiga perkara, dan Allah murka kepada kamu tiga perkara. Nah, kalau murka itu berarti kan tidak mencintai kalian. Ini rintangannya. Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kamu terhadap tiga perkara, dan Allah murka kepada kamu tiga perkara, kata Rasulullah. Yarda lakum, Allah memberi ridho kepada kamu kalau
anta buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Allah akan ridho, akan mencintai kamu kalau kamu beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. Sedikit. Ya, jangan syirik. Sedikit pun. Satu itu. Wa anta tasimu bihablillahi jami'ah. Kata Rasulullah, kamu berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Nah itu. Allah ridho kepada kamu kalau kamu iktisam bihablillah. Iktisam bihablillah. Berpegang teguh kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Ya, beda itu biasa. Tapi jangan berselisih. Wa antunasihu man wallahullahu amrakum. Dan Allah ridho kepada kamu kalau kamu tunasihu, memberi nasihat man wallahullahu amrakum, kepada orang yang Allah telah kuasakan urusan kamu. Nah, ya, para pemimpin kita yang kita pilih, mereka itu mengurus urusan-urusan kita. Kita berikan nasihat. Datang kepada mereka bukan bawa proposal, tapi kita datang kepada mereka itu untuk apa? Untuk memberikan nasihat, bukan bawa proposal minta dana, gitu kan? Gitu. Wa antunasihu man wallahullahu amrakum. Jadi di sini 3 hal. Allah ridho kepada kamu, kamu beribadah kepada Allah, jangan syirik sedikit pun kepada Allah. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'ah, kamu berpegang teguh kepada tali Allah semuanya. Dan wa antunasihu man wallahullahu amrakum, kamu memberi nasihat, saling memberi nasihat kepada orang yang Allah percayakan mengurus urusan-urusan kamu. Ya. Pemimpin-pemimpin kita yang kita pilih, nah, ini diberi nasihat. Jangan kita bawa proposal. Ya. Wa yaskhatu lakum, dan Allah murka kepada kamu kalau qila wa qala. Qila wa qala, dikata dan berkata. Qila wa qala, dikata dan berkata. Maksudnya, qila dikatakan kepada kita, wa qala dan berkata. Kita tidak pernah menyaring informasi. Apa yang kita dengar, kita sampaikan. Apa yang kita dapat, kita sampaikan tanpa check and recheck. Ya, tanpa kita menyaring informasi. Allah murka. Nah ini artinya apa? Allah membenci, Allah tidak cinta. Ini yang menghalangi cinta Allah. Kalau dalam kehidupan kita, senantiasa kita tidak pernah mengecek informasi. Sesoleh apapun orang, kalau kita tidak pernah mengecek informasi tentang apa yang kita katakan, akan jadi fitnah. Allah benci. Dan itu menghalangi cinta Allah kepada kita. Cinta kita kepada Allah. Wa idha'atal mali, dan Allah benci kepada orang yang menyia-nyiakan harta. Harta disia-siakan. Ya. Al-mal, uang disia-siakan. Jangan menyia-nyiakan harta. Jangan menyia-nyiakan diri. Allah benci. Jadi ketika kita idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, Allah benci. Nah ini hal-hal yang menghalangi cinta Allah kepada kita, cinta kita kepada Allah. Wa kathratas su'al, dan banyak minta. As-su'al dalam sarahnya itu banyak minta dalam urusan harta, banyak bertanya dalam urusan ilmu yang tidak berfaedah. Ini dari, kalau kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang menghalangi cinta kita kepada Allah. Yang pertama, kita tidak menyaring informasi.
hila wa qala, menyia-nyiakan harta, dan banyak-banyak meminta. Banyak meminta, ada dua, banyak minta harta, karena di dalam hadis disebutkan orang yang banyak minta kepada orang, maka dia dibangkitkan nanti wajahnya dalam keadaan tanpa daging, dan banyak bertanya yang tidak berfaedah, sehingga mempersulit ilmu. Nah, begitu. Bukan mempermudah mendapatkan ilmu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tiga di sini yang dibenci Allah, dan ini yang membuat kita susah untuk mencintai Allah. Ya, tinggal di apa dirasakan oleh kita. Hila wa qala itu wujud nyatanya apa, ida'atal mali itu apa, dan kathratus su'al itu apa. Ya. Makanya sangat beralasan. Sangat beralasan kalau, mohon maaf, jangan sampai harta yang sudah didapat itu dibakar. Nah, itu menghalangi cinta. Cinta kita kepada Allah, cinta Allah kepada kita. Ini Bapak, Ibu-ibu sekalian, hadis yang pertama. Jadi yang menghalangi cinta Allah, cinta kita kepada Allah itu tiga ya. Sini wa yaskhatu lakum, Allah murka, Allah tidak cinta kepada kamu. Qila wa qala. Ya, makanya di dalam dunia komunikasi, informasi, bagaimana kita mengolah informasi yang sebenarnya, sehingga informasi bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya kepada yang menerima informasi itu. Wa idha'atal mal, kita tidak boleh tabzir. Wa kasratas su'al, berarti kita juga tidak boleh hidup tergantung orang, tapi harus senantiasa kita mandiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, ya, hadisnya. Yang kedua, ini beberapa saja sebenarnya. Nah, ini sudah ya Pak ya. Ini hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhoi kepada Siti Aisyah. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ini kalau diterjemahkan secara letterleknya seperti itu. Fakultu, Siti Aisyah mengatakan, maka aku berkata, ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti. Ya Nabi Allah, apakah itu benci mati? Apa itu tidak mau mati? Fakulluna nakrahul maut. Sedangkan semua kita itu pasti tidak suka terhadap mati, katanya. Apakah yang dimaksud hadis tadi itu orang yang tidak mau mati, sedangkan kita ini tidak mau dan tidak suka kematian? Rasulullah kemudian menjawab, laisa kadzalik. Bukan begitu maksudnya. Apa maksudnya? Walakinnal mu'min. Tetapi orang beriman itu, idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi. Orang beriman itu apabila diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, wa ridwanihi, dengan ridho Allah, wa jannatihi, dan surga Allah, ahabba liqa'allah. Dia sangat suka bertemu dengan Allah, sangat menginginkan bertemu dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Itu kata Rasulullah. Jadi orang beriman itu, idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi,
ahabba liqa Allah. Orang beriman itu apabila diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah, wa jannatih, dengan surga Allah, ahabba liqa Allah. Mereka menyukai pertemuan dengan Allah. Nah, itu. Makanya tadi guru kita Ustadz bilang, malam ini masuk surga atau nanti 10 tahun lagi. Orang beriman, ahabba liqa Allah. Segera saja jawabannya. Ya karena walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwani wa jannati ahabba liqa Allah. Fa ahabballahu liqa'ah. Maka Allah pun mencintai untuk bertemu dengan dia. Itu maksudnya. Wa innal kafir, nah, sedangkan orang kafir idza busyira bi adabillahi wa sahatihi, apabila diberikan kabar dengan azab Allah dan murka Allah, kariha liqa Allah. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah, wa karihallahu liqa'ah, dan Allah pun benci bertemu dengan mereka. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, apa maksudnya mahabbatul abdi liqa'illah, liilqa'illah itu apa? Ya, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan yaitu itharuhul akhirah ala dunia. Itu yang pertama. Maksudnya itu, ya, mendahulukan akhirat daripada dunia. Itu yang pertama. Bahkan fala yuhibbu istimrar al-iqamah fiha. Bahkan mereka tidak suka terus-terusan ada di dunia ini, tidak suka. Ya, bal yasta'idu li-irtihal anha. Bahkan mereka itu segera untuk mempersiapkan diri perpindahan dari dunia menuju akhirat. Nah, itu begitu. Kata Imam Al-Khattabi. Jadi, boleh kalau kita simpulkan yang menyebabkan kita terhalang mencintai Allah itu adalah hubbu dunia. Mencintai dunia. Sebab orang beriman itu kalau busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannah. Orang beriman itu apabila diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, ahabba liqa Allah. Segera mereka ini mencintai pertemuan dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ah. Allah pun mencintai, ya, pertemuan dengan mereka. Nah, ini kayaknya sekali lagi maksudnya apa ini? Ya, kalau orang beriman mencintai pertemuan dengan Allah, akhirnya itharuhul akhirah ala dunia. Mereka mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka di dalam surat yang lain disebutkan itu, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu cari bagianmu dari urusan akhirat dan jangan lupa urusan dunia. Jadi akhirat dulu kita dahulukan. Karena Sa'dudi tadi mengatakan selamanya kita di akhirat. Kenapa kita ngajar? Kenapa kita ceramah? Kenapa kita bisa ngaji bersama-sama hanya satu? Kita menginginkan kebahagiaan di akhirat. Kita silaturahim, kita menginginkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia ini sementara, susahnya sementara. Itu Bapak Ibu sekalian, sedihnya sementara. Ya, bahagianya sementara, sakitnya sementara dunia itu. Tapi di akhirat kelak. Nah, ini. Maka orang yang mencintai Allah, dia itharuhul akhirah ala dunia, mendahulukan akhirat daripada dunia. Itu, ya, ini hadis yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang idza busyira bi rahmatillah, apabila diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah, wa ridwani, keriduan Allah, wa jannati, dan surga Allah, ahabba liqa Allah, kita segera ya ingin bertemu dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ah, bahkan Allah pun segera ingin bertemu dengan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk terus memperbaiki diri untuk mendahulukan akhirat kita.
Sebab memang tidak mudah gitu kan. Kerangkeng dunia ini senantiasa apa namanya me- menjebak kita gitu. Saya belajar dari Ustadz Hasim ya waktu di Istiqomah Ustadz, bagaimana kita istiqomah dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh yang minta. Nah, begitu. Ustadz Hasim itu susah kalau sudah punya jadwal diminta ceramah nggak bisa itu. Ya, saya belajar dari beliau. Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, penyakit para kiai, mohon saya, mohon maaf ini penyakit para ustadz saya maksudnya. Kita nggak menuduh yang lain ya. Ini kita ini. Penyakitnya itu kan kalau ceramah itu mohon maaf itu ada daerah mata air, ada daerah air mata. Itu maksudnya itu begitu. Kadang-kadang ketika ada daerah mata air, gitu, wah kita dahulukan itu. Wah itu sudah dunia itu. Ustaz Hasim itu mengajarkan ke kita waktu istiqomah. Istiqomah itu. Dengan jadwal yang sudah ada. Sebesar apapun. Ya, sebab yang kita sedang jalani adalah ridho Allah. Maka Allahu yarhamu Kiai Haji Aceng Jakaria ya, guru kita semua. Beliau mengatakan kalau mau ceramah itu pertama kamu makan dulu. Kalau nanti sama jamaah tidak dikasih makan, kamu sudah makan. Bawa ongkos untuk pulang. Kalau kamu nggak dikasih ongkos, kamu bisa pulang sendiri. Nah, begitu. Itu nasihat Ustaz Aceng ya, Kiai Haji Aceng Jakaria. Nu penting macul sing bener, kata Ustaz Aceh. Gitu ya. Macul yang benar. Kalau ketika macul ada belut, ambil. Tapi jangan macul, niatnya niangan belut. Itu kata Ustaz Aceh. Ini ini luar biasa nasihat guru-guru kita ini ya. Nah, makanya yang dimaksud dengan orang-orang beriman yang bahagia bertemu Allah itu adalah itharuhul akhirah ala dunia. Bagaimana orang-orang beriman itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Kan begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian hadis yang ketiga. Apa penghalangnya kita mencintai Allah? An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridai kepada Jabir, qala ia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala jamil. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah. Ya, jamil, indah. Ya, dalam bahasa studi agama-agama itu ada yang tremendum, ada yang paskinosum. Ya, itu ya. Allah itu ada yang jamaliyah dan jalaliyah. Bisa. Inna Allah Ta'ala jamil, yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Nah, wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, dan Allah mencintai akhlak yang terpuji. Nah, ini. Wa yakrahu sab safaha, dan Allah benci akhlak yang rendah. Nah, jadi yang menghalangi mencintai Allah itu adalah kita punya akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah. Apa salah satu ciri akhlak rendah itu? Al-israr ala dzunub, terus-terusan berbuat maksiat. Wal ghibah wan namimah. Ini salah satunya saja. Kita terus-terusan berbuat maksiat. Wal ghibah wan namimah. Ghibah dan namimah, mengadu domba. Akhlak yang rendah. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang rendah, yaitu penyebab kita susah mencintai Allah. Nah, akhlak kita kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua kita. Ya, kenapa kita susah mencintai Allah? Kita ukur akhlak kita kepada orang tua kita. Sampai ada seorang anak yang sedang berjalan bersama ayahnya di depan Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian bertanya ke anak itu, anak itu siapa yang berjalan bersama kamu?
Anak itu mengatakan itu ayah. Kata Abu Hurairah mengatakan, la tusammi bismih. Kamu tidak boleh memanggil ayahmu dengan namanya. Tidak boleh memanggil nama ayah. Tidak boleh manggil ayah hanya namanya. Wala tajlis qablah. Kamu tidak boleh duduk sebelum orang tua. Apa artinya? Dahulukan kepentingan orang tua. Wala tamshi amama. Kamu jangan berjalan di depan orang tua. Artinya, wah, lindungi orang tua. Hormati, sayangi. Ini. Ya. Jadi ukuran kita mencintai Allah itu bisa diukur bagaimana kita memiliki akhlak. Tetapi ketika akhlak kita rendah, itulah penghalang kita untuk mencintai Allah. Kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah kalau akhlak kita ini rendah. Begitu. Itu penghalangnya. Makanya di dalam surga nanti Rasulullah bersabda, yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat di surga nanti adalah orang yang akhlaknya paling mulia di antara kalian. Yang paling berat timbangannya di hadapan Allah di hari akhirat nanti adalah orang yang akhlaknya paling baik. Ini makanya akhlaknya rendah itu menjadi penghalang mencintai Allah. Susah kita merasakan mencintai Allah karena akhlak kita rendah. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini diantaranya saja ya. Nanti uh, bisa dielaborasi oleh guru kita, bisa studi mutakhir ya. Nah, kemudian ini ada nasihat dari saya, ambil nasihat uh, 3 nasihat ya. Yang pertama dari Malik bin Dinar, nasihatnya Ustaz. Nah, ini nasihat dari Malik bin Dinar. Mohon maaf, belum rapihkan. Ini kita kutip dari kitab Al-Jawabul Kafi. Jadi Malik bin Dinar ini wa qad rawa Abdullah bin Ahmad fi kitab Zuhad li abihi an Malik bin Dinar. Sungguh telah meriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Az-Zuhad untuk bapaknya dari Malik bin Dinar. Ia berkata, nah ini auhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israel. Allah telah mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, ankul liqaumik, katakanlah untuk kaummu. Nah, ini tidak dijelaskan nabinya siapa. Hanya ceritanya begitu saja. Apa? La yadkhulu madakhila a'da'i, kata Allah. Coba nabi-nabi kamu katakan kepada kaummu, kepada umatmu, ya, la yadkhulu madakhila a'da'i. Ya, janganlah mereka masuk lewat pintu masuknya musuh-musuhku. Wala yalbasu malabisa a'da'i. Katakan kepada umatmu, janganlah mereka memakai baju-baju yang dipakai oleh musuh-musuhku. Wala yarkabu maraqiba a'da'i. Janganlah mereka berkendaraan memakai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Wala yat'amu mata'ima a'da'i. Janganlah mereka memakan apa yang dimakan oleh musuh-musuhku. Fayakunu a'da'i kamahum a'da'i. Maka mereka itu akan menjadi musuhku sebagaimana mereka telah menjadi musuh. Jadi apa kesimpulannya nasihat dari Malik bin Dinar ini, Bapak Ibu sekalian? Jangan pernah kita menyerupai musuh-musuh Allah. Itu. Ini penghalang kita mencintai Allah karena kita menyerupai hidup kita
apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah. Itu pesan Malik bin Dinar ini. Jadi kalau kita berupaya di dunia ini sama dengan musuh Allah, nah itu ya ciri kita tidak akan pernah bisa mencintai Allah secara sempurna. Cara masuk kita, berpakaian kita, berkendaraan kita, cara makan kita, ya semuanya kita berbeda. Kan makanya di dalam ajaran Islam itu ada doa yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, relatif kita memiliki kekhasan ya, kekhasan berkendaraan, kekhasan kita berpakaian, kita makan itu ada caranya. Itu nasihat Malik bin Dinar. Nah, yang kedua, ini nasihat dari Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya. Ya. Wa qad qala Malikun lisyafi'i, sungguh telah berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, lamma ijtama'a bihi, ya, wara'atil kal makhayil, ketika bertemu dan Imam Malik melihat kelebihan-kelebihan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Ini, Inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah telah memberikan pada hatimu ada cahaya. Itu kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran. Aku melihat Allah telah memberikan cahaya kepada hatimu. Fala tutfi'hu bidulmatil ma'siyah. Jangan kamu padamkan cahaya Allah itu yang ada di hatimu bidulmatil ma'siyah, dengan kegelapan maksiat. Artinya mencintai Allah itu akan terhalang ketika kita melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Susahnya kita mencintai Allah karena ada maksiat yang pernah kita lakukan. Kita belum bertobat kepada Allah. Inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bidulmatil maksiyah. Itu kata Imam Malik. Aku melihat Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya, maka kamu jangan sampai padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Ini. Ya, makanya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, saya ini Ustadz Dudi, Ustadz Hasyim, ya guru-guru saya ini, saya mengutip yang terakhir nasihat Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti. Jadi beliau ini dari Syinkit, satu daerah di Mauritania, ya. Ada satu daerah itu di daerah di tengah padang pasir. Jadi Mauritania itu ada Asyinkit, Syinkit itu itu para penghafal Quran terbaik seluruh dunia. Jadi kalau kita bertanya kepada anak di Syinkit, itu kalau 7 tahun belum hafal Quran, itu aib mereka itu. Itu para penghafal Quran terbaik di dunia. Mereka punya, padahal hidupnya sangat kekurangan. Karena mereka hidup di tengah padang pasir. Jadi kalau ada waktu, Ustadz Dudi, Ustadz Hasim, kita jalan-jalan ke Syinkit, ya, ke Mauritania itu. Jadi ada Syinkit namanya, uh, itu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinkit itu salah seorang imam, ya, seorang pengajar di Masjidil Haram. Beliau mengatakan bahwa ada 3 hal yang menghalangi kita dekat kepada Allah. Yang pertama apa? Syahwat. Syahwat. Ini yang menghalangi
kedekatan kita kepada Allah. Kata beliau, mengikuti syahwat. Syahwat perut, syahwat farji, syahwat jah, popularitas, kita ingin. Ya. Yang kedua, su'udzon billah. Su'udzon kepada Allah. Yang membuat kita jauh dari Allah. Su'udzon. Allah menetapkan musibah. Padahal baik buat kita. Jangan su'udzon. Karena Allah tahu kadar kita. Allah tahu kemampuan kita. Dan yang ketiga, kata beliau, yang membuat kita jauh, kedekatan kita kepada Allah adalah asyaitan. Kenapa? Karena setan sudah berjanji bahwa setan akan menjauhkan manusia dari Allah. Ini tiga hal yang membuat kita jauh dari Allah menurut Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti. Ya, beliau lahir dari Syinkit. Ya, Asy-Syinkiti, orang Syinkit. Itu ada tiga ya, syahwat, su'udzon, dan syaitan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari tiga hal ini. Sehingga sama-sama kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bisa menyingkirkan rintangan-rintangan mencintai Allah. Karena kalau kita sudah tidak mencintai Allah, ya, susah kita untuk dekat kepada Allah, ada penghalang, itulah yang membuat kita khusyuk dalam sholatnya tidak kita rasakan, tidak merasakan kelezatan ibadah, tidak merasakan ketenangan di majelis ilmu, dan tentunya kita akan merasa gentar di medan dakwah itu. Kenapa? Karena kita memiliki rintangan dalam mencintai Allah. Tapi kalau kita sudah maksimal mencintai Allah, menghindarkan rintangan-rintangan ini, insya Allah kita akan mudah untuk mencintai Allah. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Maka Ustaz Ersyad diserahkan lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم